Hai semuanya. Pernah tidak kalian merasa hidup terasa berat, padahal pekerjaan tidak terlalu banyak, masalah tidak terlalu besar, dan hari berjalan seperti biasa. Tetapi pikiran terasa kusut, emosi gampang meledak, tubuh cepat lelah, dan motivasi menghilang begitu saja. Banyak orang mengira penyebabnya adalah kurang uang, terlalu banyak tekanan, atau hidup yang tidak sesuai harapan. Padahal seringkali akar masalahnya jauh lebih sederhana dan diam-diam terus diremehkan. Kurang tidur yang berkualitas. Di zaman sekarang, tidur dianggap seperti tombol jeda yang bisa dipersingkat kapan saja. Banyak orang bangga tidur larut malam demi terlihat produktif, sibuk, dan ambisius. Padahal tubuh dan pikiran manusia bukan mesin yang bisa dipaksa terus berjalan tanpa konsekuensi. Ironisnya, semakin modern kehidupan berjalan, semakin banyak orang kehilangan kemampuan paling dasar untuk benar-benar beristirahat. Mata memang tertutup, tubuh memang rebah di kasur, tetapi pikiran tetap bekerja, hati tetap gelisah, dan otak tetap sibuk mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak mendesak. Akibatnya, banyak orang bangun dalam keadaan yang sama lelahnya seperti saat mereka tidur. Dari sinilah, filosofi tidur mulai menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekedar aktivitas biologis biasa. Tidur sebenarnya adalah bentuk pengendalian diri yang sangat tinggi, terutama jika dilihat dari sudut pandang stoikisme. Karena tidur berkualitas bukan hanya tentang memejamkan mata, melainkan tentang kemampuan mengatur keinginan, menenangkan pikiran, membatasi distraksi, dan menerima bahwa tubuh memiliki batas yang tidak bisa dilawan terus-menerus. Stoikisme sejak dulu mengajarkan bahwa manusia tidak bisa mengendalikan semua hal di dunia ini, tetapi manusia bisa belajar mengendalikan dirinya sendiri. Banyak orang mengira pengendalian diri hanya berkaitan dengan kemampuan menahan marah, menahan nafsu, atau disiplin bekerja keras. Padahal kemampuan berhenti juga merupakan bentuk pengendalian diri yang sangat penting. Tidak semua orang mampu berhenti bermain ponsel saat malam tiba. Tidak semua orang mampu berhenti memikirkan pekerjaan sebelum tidur. Tidak semua orang mampu berhenti mengejar validasi sosial, meskipun tubuhnya sudah kelelahan. Disitulah tidur menjadi ujian yang sangat nyata. Ketika malam datang dan tubuh meminta istirahat, banyak orang justru memilih melawan tubuhnya sendiri. Mereka terus menonton video pendek tanpa tujuan, terus scrolling media sosial, terus memikirkan masa depan yang belum tentu terjadi, atau terus bekerja demi merasa lebih unggul dari orang lain. Mereka mengira sedang mengendalikan hidup, padahal sebenarnya mereka sedang diperbudak oleh impuls kecil yang tidak bisa dihentikan. Kalian semua mungkin pernah mengalami situasi ketika tubuh sudah sangat lelah, tetapi tangan tetap membuka ponsel tanpa alasan jelas. 1 video berubah menjadi 10 video, 5 menit berubah menjadi 2 jam, tiba-tiba malam sudah terlalu larut, dan tubuh dipaksa tidur dalam kondisi yang tidak tenang. Besok paginya, hidup terasa lebih berat, emosi lebih sensitif, pikiran lebih lambat, fokus menurun, hal kecil terasa mengganggu. Dan yang paling berbahaya, kondisi seperti ini perlahan dianggap normal, padahal tubuh sedang memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang salah dengan cara hidup yang dijalani. Stoikisme mengajarkan pentingnya kesadaran terhadap diri sendiri. Orang stoik bukan orang yang keras terhadap dirinya sepanjang waktu. Orang stoik adalah orang yang memahami kapan harus bergerak dan kapan harus berhenti. Mereka tahu bahwa hidup bukan perlombaan untuk menghancurkan tubuh demi terlihat kuat. Karena tubuh yang rusak akan menghasilkan pikiran yang kacau, dan pikiran yang kacau akan membuat manusia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Banyak orang modern hidup dengan ritme yang bertentangan dengan alam tubuh manusia. Siang hari dihabiskan dengan tekanan, malam hari diisi distraksi, tidak ada ruang sunyi untuk benar-benar memulihkan diri. Bahkan sebelum tidur pun, otak terus dibanjiri informasi. Mata melihat layar terang sampai detik terakhir sebelum tidur. Pikiran dipenuhi berita buruk, perbandingan sosial, kecemasan finansial, dan tuntutan hidup yang tidak ada habisnya. Lalu orang-orang bertanya, mengapa tidur mereka buruk? Padahal kualitas tidur bukan hanya ditentukan oleh berapa lama tubuh rebah di kasur, tetapi oleh keadaan mental sebelum tidur itu sendiri.
Pikiran yang terlalu penuh akan sulit beristirahat. Hati yang terus gelisah tidak akan benar-benar tenang meskipun tubuh diam. Dalam stoikisme, ketenangan batin adalah salah satu bentuk kekuatan tertinggi. Orang yang mampu menjaga pikirannya tetap tenang di tengah kekacauan dianggap jauh lebih kuat daripada orang yang terlihat hebat di luar tetapi hancur di dalam. Dan tidur adalah cerminan dari keadaan batin seseorang. Orang yang hidupnya terlalu dipenuhi ketakutan, kecemasan, ambisi berlebihan, atau rasa iri, seringkali sulit memiliki tidur yang damai. Karena ketika malam tiba dan semua kesibukan berhenti, manusia akhirnya bertemu dengan isi pikirannya sendiri. Tidak ada lagi distraksi yang cukup kuat untuk menutupi kegelisahan yang sebenarnya. Disinilah banyak orang merasa tidak nyaman dengan keheningan. Mereka lebih memilih terus sibuk sampai tubuh tumbang daripada harus duduk tenang bersama pikirannya sendiri. Padahal, tidur berkualitas membutuhkan penerimaan. Tubuh perlu merasa aman, pikiran perlu merasa cukup, hati perlu berhenti melawan kenyataan sementara waktu. Orang yang terus hidup dalam mode bertahan biasanya sulit benar-benar tidur nyenyak. Bahkan saat tertidur pun, tubuh mereka tetap tegang, nafas pendek, jantung tidak tenang, otak tetap aktif seperti sedang berjaga menghadapi ancaman. Itulah sebabnya banyak orang tidur 8 jam, tetapi tetap bangun dengan rasa lelah yang tidak hilang, karena tubuh mereka tidak benar-benar masuk keadaan istirahat yang mendalam. Stoikisme mengajarkan bahwa banyak penderitaan manusia berasal dari keinginan yang tidak terkendali. Semakin manusia terus mengejar sesuatu tanpa batas, semakin sulit mereka merasa damai. Dan dunia modern terus mendorong manusia untuk tidak pernah merasa cukup. Harus lebih sukses, harus lebih kaya, harus lebih produktif, harus lebih sibuk, harus selalu aktif. Akibatnya, istirahat mulai dianggap sebagai kemunduran. Orang merasa bersalah ketika tidur lebih awal. Orang merasa tidak produktif ketika berhenti bekerja. Bahkan ada yang bangga mengatakan dirinya hanya tidur beberapa jam setiap malam, seolah tubuh yang kelelahan adalah simbol keberhasilan. Padahal, tubuh yang terus dipaksa hanya akan kehilangan kemampuan terbaiknya sedikit demi sedikit. Tubuh manusia sebenarnya sangat jujur. Ketika kurang istirahat, tubuh langsung memberi sinyal. Fokus menurun, kesabaran menipis, nafsu makan berubah, emosi menjadi tidak stabil. Kemampuan mengambil keputusan memburuk, bahkan hubungan dengan orang lain ikut terganggu. Banyak konflik kecil dalam hidup sebenarnya dipengaruhi oleh tubuh dan pikiran yang terlalu lelah. Orang mudah marah bukan selalu karena masalah besar, tetapi karena energi mentalnya sudah habis. Orang mudah putus asa bukan selalu karena hidupnya buruk, tetapi karena tubuhnya tidak pernah benar-benar pulih. Tidur yang baik bukan kemewahan. Tidur adalah kebutuhan dasar untuk menjaga kejernihan pikiran dan kestabilan emosi. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa manusia harus hidup sesuai kodrat alamiahnya. Dan salah satu kodrat paling mendasar manusia adalah kebutuhan untuk beristirahat. Tidak ada manusia yang bisa melampaui batas biologisnya tanpa membayar harga. Tubuh boleh dipaksa untuk sementara waktu, tetapi tubuh akan menagih balas cepat atau lambat. Banyak penyakit modern sebenarnya berkaitan dengan stres berkepanjangan dan kurang istirahat. Tetapi ironisnya, orang lebih suka mencari motivasi tambahan daripada memperbaiki kualitas tidurnya. Mereka mencari cara agar bisa bekerja lebih keras, bukan cara agar tubuh dan pikirannya bisa pulih dengan benar. Kalian semua mungkin pernah memperhatikan bahwa hidup terasa jauh lebih mudah ketika tidur cukup. Masalah yang kemarin terasa besar, tiba-tiba terasa lebih ringan. Pikiran lebih jernih, emosi lebih stabil, tubuh terasa ringan, semangat kembali muncul. Itu bukan kebetulan. Tidur mempengaruhi hampir seluruh sistem dalam tubuh manusia. Ketika tidur terganggu, kemampuan berpikir ikut terganggu. Ketika tidur buruk berlangsung terus-menerus, manusia perlahan kehilangan kemampuan mengendalikan emosinya sendiri.
Dan disitulah stoikisme menjadi relevan. Karena inti dari stoikisme bukan menjadi manusia tanpa emosi, melainkan menjadi manusia yang tidak diperbudak oleh emosinya. Tidur yang berkualitas membantu manusia memiliki jarak terhadap emosinya. Pikiran yang segar lebih mampu melihat masalah secara rasional dibanding pikiran yang kelelahan. Masalahnya, banyak orang baru menghargai istirahat setelah tubuh mereka benar-benar runtuh. Selama tubuh masih bisa dipaksa bergerak, mereka terus mengabaikan sinyal kelelahan. Mereka mengira kuat berarti tahan menderita terus-menerus. Padahal dalam banyak kasus, kemampuan mendengarkan tubuh justru lebih sulit daripada memaksanya. Dibutuhkan kedewasaan untuk berhenti ketika tubuh meminta istirahat. Dibutuhkan pengendalian diri untuk mematikan layar dan memilih tidur tepat waktu. Dibutuhkan kebijaksanaan untuk memahami bahwa hidup yang baik tidak hanya tentang pencapaian, tetapi juga tentang keberlanjutan. Orang Stoik memahami bahwa energi manusia terbatas. Karena itu mereka tidak membuang energi pada hal-hal yang tidak penting. Mereka menjaga pikirannya dari kekacauan yang tidak perlu. Mereka tidak hidup dalam kebisingan terus-menerus. Mereka tahu bahwa pikiran yang tenang adalah aset berharga. Dan tidur adalah salah satu cara paling alami untuk menjaga ketenangan itu tetap hidup. Sayangnya, dunia sekarang justru membuat manusia takut diam. Semua orang terus terhubung, terus menerima informasi, terus membandingkan diri, terus merasa tertinggal. Akibatnya, malam yang seharusnya menjadi waktu pemulihan berubah menjadi waktu konsumsi distraksi tanpa henti. Tubuh ada di tempat tidur, tetapi pikiran masih berlari kemana-mana. Banyak orang tidak sadar bahwa kualitas hidup seringkali ditentukan oleh kualitas malam hari yang mereka jalani. Siang hari memang terlihat lebih penting karena disitulah aktivitas terjadi, uang dicari, target dikejar, dan hubungan sosial dibangun. Namun malam hari adalah fondasi diam yang menentukan bagaimana manusia menghadapi semua itu keesokan harinya. Orang yang tidurnya buruk cenderung membawa kekacauan kecil ke dalam seluruh aspek hidupnya. Mereka lebih mudah tersinggung, lebih cepat lelah, lebih sulit fokus, dan lebih gampang merasa hidupnya berat. Sebaliknya, orang yang benar-benar beristirahat biasanya memiliki ketahanan mental yang lebih baik, meskipun masalah hidupnya tidak jauh berbeda. Inilah hal yang sering diabaikan oleh banyak orang. Mereka terlalu fokus memperbaiki hidup dari luar, tetapi lupa memperbaiki kondisi paling dasar dari dalam dirinya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kehidupan yang baik tidak dimulai dari hal-hal besar yang terlihat orang lain, melainkan dari kemampuan menjaga keteraturan di dalam diri. Dan tidur adalah salah satu bentuk keteraturan paling dasar yang bisa menentukan apakah pikiran akan menjadi jernih atau justru semakin kacau. Kalian semua mungkin pernah mengalami hari ketika semuanya terasa lebih menyebalkan dari biasanya. Jalanan macet terasa lebih mengganggu, suara orang lain terasa lebih bising, pekerjaan kecil terasa sangat berat, bahkan komentar sederhana bisa membuat emosi naik. Lalu setelah tubuh akhirnya mendapatkan tidur yang cukup, keadaan yang sama tiba-tiba terasa lebih mudah dihadapi. Ini menunjukkan bahwa banyak penderitaan manusia sebenarnya diperbesar oleh tubuh dan pikiran yang kelelahan. Stoikisme tidak pernah mengajarkan manusia untuk mengabaikan kondisi tubuhnya. Justru sebaliknya, tubuh harus dijaga agar pikiran tetap mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Filosofi Stoik sangat menghargai kejernihan berpikir, dan kejernihan itu tidak mungkin hadir jika tubuh terus dipaksa tanpa jeda. Di era sekarang, manusia hidup dalam keadaan terlalu terstimulasi. Sejak bangun tidur, mata langsung melihat layar. Pikiran langsung dipenuhi notifikasi, berita, pesan, target, dan distraksi. Otak hampir tidak pernah benar-benar diam. Ketika malam tiba, tubuh memang kelelahan, tetapi otak sudah terbiasa terus aktif. Inilah mengapa banyak orang merasa sulit tidur meskipun tubuhnya sangat lelah. Mereka kehilangan kemampuan untuk tenang,
Mereka lupa bagaimana rasanya berada dalam keheningan tanpa merasa gelisah. Padahal tidur berkualitas membutuhkan kondisi mental yang melambat. Banyak orang tidak sadar bahwa kualitas hidup seringkali ditentukan oleh kualitas malam hari yang mereka jalani. Siang hari memang terlihat lebih penting karena disitulah aktivitas terjadi, uang dicari, target dikejar, dan hubungan sosial dibangun. Namun malam hari adalah fondasi diam yang menentukan bagaimana manusia menghadapi semua itu keesokan harinya. Orang yang tidurnya buruk cenderung membawa kekacauan kecil ke dalam seluruh aspek hidupnya. Mereka lebih mudah tersinggung, lebih cepat lelah, lebih sulit fokus, dan lebih gampang merasa hidupnya berat. Sebaliknya, orang yang benar-benar beristirahat biasanya memiliki ketahanan mental yang lebih baik, meskipun masalah hidupnya tidak jauh berbeda. Inilah hal yang sering diabaikan oleh banyak orang. Mereka terlalu fokus memperbaiki hidup dari luar, tetapi lupa memperbaiki kondisi paling dasar dari dalam dirinya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kehidupan yang baik tidak dimulai dari hal-hal besar yang terlihat orang lain, melainkan dari kemampuan menjaga keteraturan di dalam diri. Dan tidur adalah salah satu bentuk keteraturan paling dasar yang bisa menentukan apakah pikiran akan menjadi jernih atau justru semakin kacau. Kalian semua mungkin pernah mengalami hari ketika semuanya terasa lebih menyebalkan dari biasanya. Jalanan macet terasa lebih mengganggu, suara orang lain terasa lebih bising, pekerjaan kecil terasa sangat berat, bahkan komentar sederhana bisa membuat emosi naik. Lalu setelah tubuh akhirnya mendapatkan tidur yang cukup, keadaan yang sama tiba-tiba terasa lebih mudah dihadapi. Ini menunjukkan bahwa banyak penderitaan manusia sebenarnya diperbesar oleh tubuh dan pikiran yang kelelahan. Stoikisme tidak pernah mengajarkan manusia untuk mengabaikan kondisi tubuhnya. Justru sebaliknya, tubuh harus dijaga agar pikiran tetap mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Filosofi Stoik sangat menghargai kejernihan berpikir, dan kejernihan itu tidak mungkin hadir jika tubuh terus dipaksa tanpa jeda. Di era sekarang, manusia hidup dalam keadaan terlalu terstimulasi. Sejak bangun tidur, mata langsung melihat layar, pikiran langsung dipenuhi notifikasi, berita, pesan, target, dan distraksi. Otak hampir tidak pernah benar-benar diam. Ketika malam tiba, tubuh memang kelelahan, tetapi otak sudah terbiasa terus aktif. Inilah mengapa banyak orang merasa sulit tidur meskipun tubuhnya sangat lelah. Mereka kehilangan kemampuan untuk tenang. Mereka lupa bagaimana rasanya berada dalam keheningan tanpa merasa gelisah. Padahal tidur berkualitas membutuhkan kondisi mental yang melambat. Tubuh tidak bisa langsung beristirahat jika pikiran masih berlari tanpa arah. Banyak orang juga tidak sadar bahwa kurang tidur membuat manusia lebih impulsif. Ketika otak lelah, kemampuan menahan keinginan menurun. Orang jadi lebih mudah makan berlebihan, lebih malas bergerak, lebih gampang marah, lebih sulit fokus, dan lebih sulit mengambil keputusan yang bijak. Dalam kondisi seperti itu, manusia lebih mudah dikendalikan oleh emosi sesaat dibanding logika. Stoikisme justru mengajarkan kebalikannya. Filosofi ini menekankan pentingnya menjaga jarak dari impuls yang tidak perlu. Karena hidup yang baik bukan ditentukan oleh perasaan sesaat, tetapi oleh keputusan-keputusan kecil yang dilakukan terus-menerus. Tidur berkualitas membantu manusia memiliki kendali yang lebih baik atas dirinya sendiri. Ketika seseorang tidur dengan cukup, otak memiliki kesempatan untuk memulihkan keseimbangan emosionalnya. Pikiran menjadi lebih stabil, reaksi terhadap masalah menjadi lebih tenang, bahkan kemampuan memahami orang lain ikut meningkat. Banyak konflik dalam hubungan sebenarnya diperburuk oleh kelelahan yang terus menumpuk. Orang yang kurang tidur lebih sulit sabar mendengarkan, lebih mudah salah paham, dan lebih cepat tersulit emosi. Karena itu, menjaga kualitas tidur bukan hanya bentuk kepedulian terhadap diri sendiri, tetapi juga terhadap orang-orang di sekitar. Ketika pikiran lebih tenang, hubungan dengan orang lain pun menjadi lebih sehat. Stoikisme sering dianggap filosofi tentang ketahanan mental yang keras dan dingin. Padahal inti terdalamnya justru tentang hidup dengan bijaksana dan selaras dengan kenyataan. Dan kenyataannya, manusia membutuhkan istirahat.
Tidak ada manusia yang bisa terus kuat tanpa pemulihan. Bahkan alam pun memiliki ritmenya sendiri. Siang berganti malam, aktivitas berganti diam, gerak berganti tenang. Hanya manusia modern yang mencoba melawan ritme itu demi mengejar produktivitas tanpa batas. Mereka meminum kopi berlebihan agar tetap terjaga, mengekan rasa lelah agar tetap bekerja, lalu bingung mengapa hidup terasa semakin kosong dan melelahkan. Kalian semua mungkin pernah melihat orang yang terlihat sukses di luar, tetapi sebenarnya hancur secara mental. Jadwalnya penuh, pencapaiannya banyak, tetapi wajahnya lelah, emosinya tidak stabil, dan pikirannya tidak pernah tenang. Itu karena pencapaian tanpa pemulihan hanya akan membuat manusia perlahan kehilangan dirinya sendiri. Stoikisme tidak mengukur kualitas hidup dari seberapa sibuk seseorang terlihat, tetapi dari seberapa tenang ia menjalani hidupnya. Dan ketenangan itu tidak mungkin muncul jika tubuh terus hidup dalam kondisi stres dan kurang istirahat. Ada alasan mengapa banyak pemikiran terbaik muncul setelah seseorang tidur cukup. Ketika tubuh dan pikiran beristirahat dengan benar, otak bekerja lebih efisien, kreativitas meningkat, kemampuan menyelesaikan masalah menjadi lebih baik, bahkan keberanian menghadapi hidup pun terasa berbeda. Orang yang kelelahan cenderung melihat dunia dengan lebih negatif. Hal kecil terasa seperti ancaman besar, masa depan terasa menakutkan. Sementara pikiran yang segar lebih mampu melihat kemungkinan dengan jernih. Inilah mengapa tidur sebenarnya bukan aktivitas pasif. Tidur adalah proses aktif pemulihan manusia secara menyeluruh. Banyak orang salah memahami disiplin. Mereka mengira disiplin berarti terus memaksa diri tanpa henti. Padahal disiplin sejati juga berarti tahu kapan harus berhenti. Orang yang benar-benar disiplin tidak akan menghancurkan tubuhnya demi ego sesaat. Mereka memahami bahwa menjaga energi jauh lebih penting daripada terlihat kuat di depan orang lain. Tidur tepat waktu membutuhkan disiplin yang tidak kalah besar dibanding bangun pagi atau bekerja keras. Karena untuk tidur dengan baik, manusia harus mampu menghentikan distraksi, menenangkan pikirannya, dan menerima bahwa hari itu sudah cukup. Hal yang membuat tidur menjadi bentuk pengendalian diri tertinggi adalah karena tidak ada tepuk tangan untuk itu. Tidak ada pujian sosial ketika seseorang memilih tidur lebih awal. Tidak ada validasi dari media sosial ketika seseorang mematikan ponselnya demi menjaga kesehatan mentalnya. Justru seringkali orang dianggap kurang ambisius jika memilih istirahat. Tetapi orang yang bijaksana tidak hidup berdasarkan validasi sesaat. Mereka tahu bahwa tubuh dan pikiran yang sehat jauh lebih penting daripada pengakuan dari orang lain. Stoikisme mengajarkan untuk tidak diperbudak oleh opini luar, dan menjaga kualitas tidur adalah salah satu bentuk nyata dari prinsip itu. Di malam hari, ketika dunia mulai sepi, manusia sebenarnya diberi kesempatan untuk kembali kepada dirinya sendiri. Namun banyak orang takut menghadapi keheningan. Mereka takut mendengar isi pikirannya sendiri. Karena itu mereka terus mencari distraksi sampai tertidur dalam keadaan lelah. Padahal ketenangan sejati justru lahir ketika manusia mampu duduk diam tanpa merasa gelisah. Tidur berkualitas biasanya dimulai jauh sebelum kepala menyentuh bantal. Ia dimulai dari cara seseorang menjalani harinya, cara ia mengelola emosinya, cara ia memperlakukan pikirannya, dan cara ia memandang hidup. Orang yang sepanjang hari hidup dalam kemarahan, iri hati, kecemasan, dan tekanan berlebihan biasanya membawa semua itu ke tempat tidur. Tubuh memang berbaring, tetapi pikiran tetap bertarung. Sebaliknya, orang yang belajar menerima hidup apa adanya cenderung memiliki tidur yang lebih damai. Bukan karena hidup mereka sempurna, tetapi karena mereka tidak terus melawan kenyataan di dalam kepalanya sendiri. Stoikisme mengajarkan penerimaan terhadap hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Dan ketika manusia berhenti mencoba mengontrol semuanya, tubuhnya mulai merasa aman untuk benar-benar beristirahat. Kualitas tidur juga menunjukkan seberapa sehat hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. Orang yang terus menyiksa tubuh demi tuntutan yang tidak ada habisnya
biasanya sedang hidup dalam hubungan yang buruk dengan dirinya sendiri. Mereka menganggap tubuh hanya alat produksi. Mereka lupa bahwa tubuh bukan musuh yang harus ditaklukkan, melainkan partner hidup yang harus dijaga. Tubuh yang sehat membantu manusia berpikir lebih baik, merasa lebih stabil, dan hidup lebih panjang. Karena itu, menjaga tidur bukan tindakan malas, justru itu bentuk tanggung jawab terhadap kehidupan. Banyak orang mengejar kebebasan finansial, kebebasan waktu, dan kebebasan hidup, tetapi diam-diam mereka diperbudak oleh pikirannya sendiri. Mereka tidak bisa berhenti bekerja, tidak bisa berhenti cemas, tidak bisa berhenti memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Akibatnya, bahkan ketika punya waktu istirahat, mereka tetap tidak benar-benar tenang. Stoikisme melihat kebebasan sebagai kemampuan mengendalikan diri sendiri, dan tidur menjadi salah satu ujian paling jujur dari kebebasan itu. Jika seseorang bahkan tidak mampu melepaskan ponselnya selama 1 malam demi kesehatan tubuhnya sendiri, apakah ia benar-benar bebas? Di dunia yang penuh kebisingan ini, kemampuan tidur nyenyak sebenarnya mulai menjadi kemewahan mental. Banyak orang kaya materi tetapi miskin ketenangan. Mereka memiliki kasur nyaman, tetapi pikirannya tidak pernah diam. Mereka punya rumah besar, tetapi hidup dalam kecemasan yang terus-menerus. Sementara ada orang yang hidup sederhana, tetapi bisa tidur dengan damai karena hatinya tidak dipenuhi kekacauan yang tidak perlu. Stoikisme selalu mengingatkan bahwa kedamaian tidak datang dari banyaknya hal yang dimiliki, tetapi dari kemampuan mengelola pikiran dan keinginan. Semakin dewasa seseorang, biasanya semakin terlihat bahwa energi lebih berharga daripada waktu. Waktu memang penting, tetapi tanpa energi yang sehat, waktu tidak bisa digunakan dengan baik. Orang yang terus kurang tidur mungkin masih punya waktu panjang setiap hari, tetapi kualitas hidupnya perlahan menurun. Fokus rusak, emosi melemah, semangat menghilang, hubungan memburuk, dan yang paling menyedihkan, banyak orang tidak sadar bahwa semua itu berawal dari tubuh yang tidak pernah diberi kesempatan pulih dengan benar. Tidur juga mengajarkan kerendahan hati. Ketika malam tiba, manusia harus menerima bahwa ia bukan makhluk tanpa batas. Tubuh membutuhkan jeda, pikiran membutuhkan ketenangan. Tidak peduli seberapa ambisius seseorang, pada akhirnya ia tetap manusia biasa yang membutuhkan istirahat. Stoikisme sangat menghargai kesadaran akan keterbatasan manusia, karena kesadaran itulah yang membuat manusia hidup lebih bijaksana. Orang yang terus memaksa diri tanpa henti biasanya bukan sedang kuat, melainkan sedang menyangkal kenyataan bahwa dirinya memiliki batas. Ketika kualitas tidur membaik, banyak hal lain dalam hidup ikut berubah. Kesabaran meningkat, pikiran lebih tenang, tubuh terasa lebih ringan, motivasi muncul lebih alami, bahkan cara melihat hidup menjadi lebih jernih. Ini menunjukkan bahwa seringkali solusi dari kekacauan hidup bukan selalu menambah sesuatu yang baru, tetapi memperbaiki hal dasar yang selama ini diabaikan. Dan salah satu hal dasar paling penting itu adalah istirahat yang benar-benar berkualitas.